Nah, sekarang kita mulai kuliah kita, itu kuliah mikroprosesor 3 SKS ya, 3 SKS. Nah, ini emang materinya emang agak agak lebih susah ya bandingkan dengan yang lain ya. Materinya ini nanti sampai bab 8 kita nanti paling ininya ya. Sertifikasi hardware. Nah, dari pendahuluan biasa ya, pengenalan secara umum, kemudian arsitekturnya nih penting. Kemudian ini model pengelamatan bab 2-nya, bab 3 perpindahan data, kemudian aritmatika dan logika, kemudian instruksi pengontrol, kemudian spesifikasi hardware ya. Habis itu kita nanti bahas ya. Nah, kemudian bukunya boleh buku selain ini ya. Itu mikroprosesor. Kita ini akan membahas lebih banyak ke jenis Intel ya. Itu bisa dipakai. Walaupun Motorola juga dikebalikannya nanti sistem penyimpanan datanya. Kemudian untuk penilaian ya sama seperti biasa, terdiri dari tugas, UTS, UAS, dan kehadiran. Kehadiran otomatis ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Sebentar. Pertama dari dua bagian nanti ya, pengenalan, dasar-dasarnya, kemudian intinya nanti ringkasan dari Intel, sejarah sedikit ya, nanti kita dan dalami. Kemudian tujuannya. Nah, walaupun nanti kita berada di Windows nanti ya, Windows flat malah ya, kita sih ada flat, Windows 7 ke atas. Mulai dari DOS, kemudian di Windows, Windows itu Windows terproteksi, modusnya ya, nanti modus flat. Nah, yang sekarang tuh kita Windows 7 ke atas itu ada model flat ya, modus operasi memorinya. Kemudian ini nggak terlalu ya, kita secara umum aja nanti ya. Kita mulai Pentium apa prosesor dari 8 bit ya, komersil sampai nanti Pentium Core. Nah, awalnya namanya komputer itu awalnya adalah untuk membantu manusia dalam menghitung. Tapi perkembangannya malah membantu hampir dari semua hal, bukan hanya menghitung ya, mengontrol dan sebagainya. Walaupun proses itu kerjanya menghitung juga ya, semuanya dan menghitung. Hanya disebut dengan ALU, arithmetic logic unit ya, itulah otaknya. Jadi walaupun kita nanti menggambar, video segala macam, itu dia tetap perhitungan di dalam memorinya ya. Hitungan memindahkan, menggeser. Kan itu dia. Nah, awal-awalnya orang tutup perhitungan itu menggunakan alat-alat yang ada di sekitarnya ya. Kemudian mulai menggunakan alat bantu seperti abacus atau nanti eh, menggunakan seperti apa namanya sempoa ya di sini. Itu biasanya awalnya untuk berhitung. Kalau dulu tuh untuk persediaan makanan, terutama di daerah-daerah subtropis ya, karena mereka tidak bisa bercocok tanam sepanjang tahun seperti di Katulistiwa. Ini perlu persediaan pada musim dingin. Kayaknya ada itu. Walaupun sederhana gitu ya. Kemudian tahun jauh setelah itu ya, 1642, bukan soal matematika, Blaise Pascal, nanti dia diabadikan namanya untuk salah satu pemrograman, walaupun sekarang nggak digunakan lagi ya, itu namanya program Pascal, pemrogram Pascal. Dia membuat kalkulator dengan dari gear ya, roda-roda gigi. Ya, seperti dia kerjanya seperti kalau ada alat untuk apa namanya tasbih digital ya, nah, itu seperti itu dia. 10 kali yang pertama nanti naik yang ke 20-annya ya. Nah, seperti itu dia.
Jadi untuk gear kedua adalah berapa kali gear pertamanya. Itu juga gear ketiga. Nah, itu kalau seperti kalau di pemrograman matriks dia ya. Satu baris, baru sekian kolom, baru masuk baris kedua. Baris pertama sekian kolom, baris kedua. Ini juga seperti itu. Tapi mekanik ya, mekanik. Jadi masih apa namanya masih terbatas kemampuannya ya. Ini awalnya adalah Charles Babbage ya, membantu nanti awalnya sebenarnya untuk astronomi ya, memperhitungkan kan perhitungan-perhitungan tuh. Nah, bintang di dalam pelayaran ya, atau di dalam perjalanan darat. Kalau dulu itu kan belum ada jalan raya seperti sekarang, jadi arahnya adalah perbintangan. Nah, untuk menghitung perbintangan itu dibuatlah alat alat bantunya ya, dalam laut kerajaan Inggris. Itu sudah 18 abad ke-19 ya. Tadi kan abad ke-17 Islam manusia. Ini belum ada apa namanya revolusi industri waktu itu ya. Jadi dia setelah energi apa revolusi industri ya, eh, mesin uap ditemukan, nah, ini mulai bisa komputer mekanis untuk menyimpan sampai 1000 angka desimal ya, 20 digit ya. Dan juga program dapat memverifikasi fungsi mesin untuk melakukan berbagai tugas hitung. Nah, lainnya kehitung ya. Nah, kemudian melalui di dasar digital sudah kita bahas sedikit kartu berlubang ya, punch card. Itu dia untuk mengganti memorinya. Awalnya dibuat untuk pola ya, untuk pola apa namanya, pola tekstil. Nah, itu yang diadapsi oleh untuk komputer kartu berlubang. Nah, awalnya memang komputer awal-awal itu adalah yang menjalankan komputer itu harus ngerti pemrograman. Nah, dia merangkai program dulu, baru menghitung apa. Nanti lain lagi perhitungannya ganti lagi. Nah, sekarang sudah banyak program aplikasi karena sudah ada memori ya untuk menyimpannya. Ini dia idenya tadi adalah memodifikasi dari Joseph Jacquard ya awalnya untuk mesin tenun awalnya dia ya. Nah, ini sejarah singkat aja ya kita nggak terlalu. Lalu mesin tenun emang pola dia nanti ya. Kemudian si mulai dia berarti untuk membuat ya bagian untuk menyelesaikan karyanya tersebut, tapi dia memerlukan komponen mesin yang sangat banyak ya sampai sampai 50.000. Nggak mungkin ya supaya dia bekerja dengan sempurna, nah, terlalu besar. Nah, perkembangannya adalah setelah listrik ditemukan. Ya. Listrik ditemukan, baru, walaupun awalnya belum ada memori ya. Mas, ini yang memicu oleh Michael Faraday. Karena motor listrik, nah sehingga peralatan-peralatan yang tadinya semuanya mekanik atau digerakkan oleh uap, ini bisa digerakkan oleh listrik. Dan dengan berkembangnya motor listrik ya. Sehingga nanti muncul kalkulator mekanik Pascal yang sangat umum sampai tahun 70-an, 1970 ya, setelah 18 setelah adanya listrik ya. Ini kemudian ini sangat besar ya, kayak segede PC dulu ya itunya ya. Nah, kemudian baru muncul kalkulator genggam ya, sudah bisa dibawa-bawa oleh Bowman Corporation, Bowman Plan ya, kalkulator itu pertama tahun 70-an. Jangan bandingkan dengan kalkulator sekarang ya, jadi lebih sifat hanya menjumlah, mengali gitu ya, mengurang. Jumlah, mengurang, mengali, membagi. Nah, kalau sekarang kan bisa akar segala macam, bisa angkat ya. Sehingga Mendel juga mempelopori kalkulator elektronik ya, membuat Mendel desktop seperti segede PC ya sekarang lah akuratnya. Nah, dari kartu berubah tadi juga abad ke akhir abad ke-19 ya, mulai mengembangkan kartu berlubang untuk penyimpanan data. Memori sebagai memori ya, karena belum ditemukannya bahan semikonduktor ya untuk memori. Terus semikonduktor nanti baru dia perkembangan cepat. Komputer yang besar, ukuran besar menjadi sangat berkurang. Nah, untuk menghitung dan mesin perhitungan ini tadi, menarik kartu berlubang tadi ya, nih.
untuk pemerintah Amerika untuk ditugaskan untuk sistem penyimpanan tabulasi sensus ya penduduk 1890. Nah, menggunakan sensus untuk menghitung. Nah, sensus nanti juga dia untuk menghitung apa namanya perhitungan milunya ya. Mereka sudah menggunakan elektrik. Nah, ini adalah awalnya. Oh, dulu sempat ya, kalau sekarang sudah tidak seperti itu lagi ya. Oh, besarnya perusahaan tabulating machine company ini menjadi IBM. Bukan IBM ya, yang sangat besar dulu ya. Sebelum tahun 2000-an itu adalah perusahaan komputer yang sangat besar, merajai lah ya secara hardware. Softwarenya ya Microsoft, karena Apple dengan Macintosh-nya itu dia sistemnya tertutup ya. Walaupun sekarang dia mulai terbuka lagi ya. Karena dulu dia kalau IBM itu aplikasi hardware-nya adalah IBM, so, operating sistemnya Windows, program aplikasinya diserahkan ke pasar, siapa saja boleh membuat dan mengembangkan. Sehingga berkembanglah program IBM ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Macintosh dengan Apple-nya. Kalau Macintosh dengan Apple-nya, dia satu paket. Hardware dia, operating system dia, aplikasinya dia. Walaupun secara teknis itu teknologi jauh lebih unggul daripada IBM dengan aplikasi Windows Microsoft-nya. Mereka sudah menggunakan apa namanya Windows, WYSIWYG ya, apa yang kita lihat di layar itu yang terlihat yang hasilnya nanti. Sedangkan IBM dengan itunya apa namanya dengan Microsoftnya masih berbasiskan perintah baris ya. Nah, makanya waktu itu banyak dipergunakan untuk Macintosh itu hanya diarahkan ke percetakan ya. Untuk koran, majalah ya, makanya dan buku. Nah, sedangkan IBM dengan Microsoftnya lebih berkembang ke hampir semua program. Nah, sekarang baru Macintosh kembali lagi dia, balik. Karena kita tidak bisa apa namanya mengatur pasar. Kita harus mengikuti kemauan pasar gitu ya. Maka sampai sekarang operating system besar itu masih Windows ya. Walaupun sekarang mulai mau untuk apa namanya untuk gadget itu mulai masuk Android ya, yang nggak diperkirakan dulu. Nah, awalnya tahun 1901 ya, ini adalah pembuatan mesin hitung elektronik pertama. Secara elektronik ya, kalau tadi kan mekanik ya, elektronik. Penemu Jerman ya, pada tahun ini masih Perang Dunia Kedua, Konrad Zuse, komputer elektronik pertama. Perhitungan komputer Z3-nya ya, diciptakan untuk mendesain pesawat dan rudal. Nah, itu untuk menghitung. Perhitungan juga larinya ya, untuk pesawat dan rudal. Nah, seandainya Jerman itu tidak kalah ya, itu rudal mereka duluan. Walaupun awalnya itu adalah seperti pesawat tanpa rudal itu ya seperti pesawat tanpa awak. Sekarang drone ya, cuman besar dia dulu. Jadi dia kalau dulu kan pesawat diterbangkan oleh pilot untuk menyerang musuh. Nah, ini dia tanpa pilot hingga bisa membawa muatan pembom yang lebih besar ya, bahan bomnya. Nah, ini dirancang oleh komputer. Walaupun kecepatannya pelan ya, tapi itu sangat membantu di zaman itu dengan teknologi jika perhitungan manual ya. Tahun 41 ya. Ukuran besar. Ya. Frekuensinya lihat 5,33 Hz. Kalau sekarang kan ada giga ya. 5, sekarang giga itu berarti miliar ya. Kalau kilo ribu, mega itu juta, giga itu udah miliar clocknya per detik. Kalau dulu hanya 5 per detik. Ukurannya besar ya, karena sudah apa namanya sudah elektronik tetapi masih bahan-bahan yang besar ya, ukurannya besar di rumah nanti. Cuman dia keburu ini ya, jangan kalah. Di tahun 36 sudah mulai versi mekanisnya, sistem mekanis ya, belum elektronis. Elektronik. Sistem komputer yang awalnya elektronis pertama disebut Z2. Ini Z3 tadi ya ukurannya. 5,3. Sekarang sudah giga, juta, miliaran hertz ya.
Kemudian elektronik pertama dioperasikan untuk memecahkan kode rahasia militer Jerman. Nah, itu ada suatu film itu untuk gimana informasi Jerman itu tersadap. Mereka menggunakan mesin ketik ya yang mengacak informasinya. Sehingga walaupun informasi itu didapat oleh musuh, orang nggak tahu isinya apa. Kalau memecahan. Nah, ini dibuatlah untuk memecahkan kode disebut dengan komputer uh, elektronik pertama ya. Masih Perang Dunia Kedua 43 oleh Alan Turing ya, menggunakan tabung hampa atau apa namanya transistornya menggunakan tabung hampa. Jadi ukurannya besar, listriknya banyak. Ini disebut dengan Colossus karena ukurannya besar gitu ya. Nah ini nih mesin penyandian dari Jerman Enigma ya. Nah itu sudah difilmkan orang itu. Setelah resen yang didapat, ya itu Jerman mulai kalah karena rahasia-rahasianya sudah terbongkar. Jangan Jerman nggak sadar bahwa pesan yang mereka kirim itu sudah terbaca oleh pihak musuh. Awalnya nggak bisa, walaupun diterima, tetapi dia nggak bisa diterjemah apanya isinya itu nggak bisa, nggak ada apa namanya nggak bisa kita walau kebaca nggak tahu artinya apa maksudnya gitu. Tapi setelah ditemukan kodenya, penyandiannya ya ada di dasar digital kita kan belajar penyandian itu gunanya penyandian sehingga sandinya sudah bisa dibuka. Kalau sebelumnya tidak bisa, mereka masa aman saja kan, sehingga mereka bisa memerintahkan kapal-kapal perangnya, kapal peselamnya, gitu ya. Kalau Jerman waktu itu terkenal dengan kapal selamnya. Nah ini dia ya mesin Colossus tadi bukanlah mesin yang programmable yang dapat diulang jadi satu sistem yang tetap gitu ya, tetap disebut dengan spesial yang khusus ya. Kalau kita sekarang lebih cenderung itu yang tetap itu seperti microcontroller ya untuk ngatur sesuatu. Nah, sedangkan kalau komputer sekarang adalah multi purpose ya. Jadi dia bisa digunakan oleh berjenis-jenis kebutuhan. Nah, dulu itu hanya untuk hal tertentu ya satu. Ada apa yang lain ya berarti ganti lagi. Yang disebut bukan programmable yang tidak dapat bukan hanya satu jenis pekerjaan. Nah, ini baru tahun 46 ya. Program yang dapat di uh, komputer dapat di program ya. Berbagai lebih dari satu tugas. Yang pertama adalah kalkulator ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator yang besar lebih dari 17.000 tabung vakum. Tabung vakum itu berarti isinya besar ya, dengan panjang kabel 500 mil. 1 mil itu lebih dari 1 kilo ya, 1 kilometer. Beratnya 30 ton nah, ukurannya kan. Kita operasinya cukup besar ya, 100.000 operasi per detik, tetapi ukuran sangat besar. Beratnya 30 ton. Ya kan? Diprogram dengan merangkai sirkuit, jadi manual ya, misalnya manual. Rangkaiannya bukan lewat program deh ya. Sehingga diperlukan maintenance yang sering karena umur dari tabung hampa itu menjadi masalah. Karena dia panas ya, panas cepat putus. Seperti bohlam bohlam itu ya, pijar. Jadi agak lebih besar. Itu pada tahun itu ya, awalnya nih, 46 ya awalnya. Kemudian setelah berikutnya, John Barden, William, Schottky, dan Bartlett mengembangkan transistor semikonduktor. Nah, ini yang kita kenal sekarang. Walaupun belum berubah IC dia ya, masih satu-satu. Nah, itu perkembangannya makin melejit. Ini setelah Perang Dunia Kedua ya. 7. Ditemukan semikonduktor oleh Bell Laboratorium, sehingga perkembangan elektronik ini sangat berkembang dengan pesat sekali. 58 baru diciptakan IC. 11 tahun ya, dari semikonduktor, jadi seperti transistor, dioda gitu ya, fab untuk yang satu-satu gitu ya. Kemudian dijadikan IC, jadi gabungan dari beberapa fungsi transistor itu di dalam satu komponen tersebut integrated circuit atau IC. Ini menyebabkan perkembangan sirkuit terpadu digital tahun 60-an. RTL, resistor to transistor logic. TTL, transistor, transistor logic. Ya, kemudian baru CMOS ya. Kemudian Intel mengembangkan ya, tahun 71 ya. Ini masih 4 bit. Start 4004.
Kemudian mulailah prosesor berkembang. Itu belum, kalau ini belum komersial ya, tambah dengan cepat. Kemudian di satu sisi hardware tadi ya, kemudian bahasa pemrograman. Kalau tadinya lewat sirkuit ya, jadi saya tulis ini tadi diprogram dengan sirkuit ya. Nah ini mulailah dibuatkan programnya supaya memudahkan. Setelah mesin yang dapat diprogram dikembangkan, nah mulai bahasa pemrograman bermunculan. Awalnya adalah sirkuit rewiring apa kabel ya, sirkuit kabel yang disambungkan satu-satu, ini sambung kemana itu kemana ya. Mulailah dengan bahasa pemrograman mewakili penyambungan satu-satu tadi. Bahasa yang pertama dibangun dari 1010 itu berarti binar ya, disimpan. Jadi antara eh, bahasa data semuanya binar, itu yang merepotkan, itu bahasa mesin ya. Walaupun nanti kita bahasa tingkat tinggi nanti yang komputer kenal ya ini bahasa mesin. 1010 dia sirkuit ya, apa switch antara hidup mati itu dia. Disimpan dalam memori komputer sebagai kelompok instruksi disebut program. Hubungan semuanya 1010. Lebih efisien daripada pemrograman tadi ya, program mesin atau kabel tadi ya. Cuman masih memakan waktu untuk mengembangkan sebuah program karena banyaknya kode program yang dibutuhkan. Nah, matematikawan John von Neumann ya, pertama mengembangkan sebuah sistem untuk menerima instruksi dan menyimpan di dalam memori. Setelah instruksi digital disimpan dalam memori, baru komputer bisa bekerja. Disebut komputer von Neumann sejasanya ini. Dan Babbage juga mengembangkan konsep ya, jauh tapi masih konsep ya. Setelah sistem seperti Univac tersedia di awal 50-an ya bahasa assembly. Nah, ini mulai sedikit dia bahasa manusia. Nah, ini yang kita sedikit bahas nanti assembly. Karena susahnya bahasa mesin tadi ya, 0101 semua, bahasa assembly, sudah ada nanti yang namanya perintah ditulis dalam bahasa manusia. Bahasa Inggris terutama ya. Untuk menyederhanakan memasukkan kode. Nanti kita lihat satu kode sangat panjang. Kalau bahasa mesin. Ya, kan menggunakan assembly. Nah, assembly itu masih susah nih. Muncul bahasa tingkat tinggi nanti. Seperti mnemoniknya atau operasi kodenya ya add, menjumlahkan. Nah, ditambahkan bilangan benda seperti 01, 00, 011. Ini diwakili oleh ini. Sebelumnya nih, nggak repot. Tapi jauh lebih mudah daripada rangkaian tadi, wiring tadi ya. Kemudian ini ternyata masih susah juga, walaupun lebih mudah dari wiring, butuh waktu yang lama juga dimudahkan. Bahasa mesin ya, mulai lagi bahasa assembly. Nah, assembly masih susah juga, mulailah bahasa tingkat tinggi. Setelah memori komputer makin besar ya. Kalau dulu kenapa bahasa assembly sangat kuat? Karena ukuran filenya sangat kecil. Karena apa? Dia tidak memerlukan yang diperlukan saja dibuat. Tetapi semua hal yang diperlukan harus kita buat sendiri. Beda dengan bahasa mesin. Kalau bahasa mesin, bahasa tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi tidak semua. Cuman dia yang tidak diperlukan juga dibuat. Inilah pemrograman tingkat tinggi pertama ya, Plaumatic. Jadi kita tidak perlu lagi membuat add seperti ini, sub dan sebagainya nanti ya, move. Nah, kemudian bisa tingkat tinggi yang lebih mudah, Plaumatic, atau nanti untuk kemudian IBM pada tahun yang sama ya menggunakan Fortran. Nah, kita juga pernah dulu di teknik itu menggunakan Fortran, formula transition. Awalnya basic. Nah, basic itu dia programnya tergantung seperti kalau sekarang itu bahasa MATLAB. Jadi untuk menjalankan programnya MATLAB jalankan dulu. Kalau basic juga gitu. Basic ini jalankan dulu baru programnya. Kalau Fortran tidak. Setelah program jadi di-compile dia bisa berdiri sendiri seperti bahasa C kita. Setelah selesai kita compile benar ya bahasa C-nya nggak masalah. Ini Fortran. Walaupun awalnya dulu ini katanya untuk orang teknik, karena untuk semua orang bisa. Sampai sekarang masih ada, termasuk di teknologi kelautan kita masih menggunakan. Kemudian untuk keperluan khusus seperti bisnis ya punya sendiri COBOL, walaupun sekarang sudah banyak digantikan oleh program-program yang lebih modern ya. APG ini terkenal dulu untuk laporan ya, bisnis. Sekarang dengan Excel orang gampang. Jadi yang bahasa basic, nah ini awal dulu komputer tahun 80-an itu ya, dipakai basic. Jadi keluar dari operating system itu masuk ke basic dulu. Masuk basic dulu baru kita keluar. Kalau kita nggak mau program lain ya, baru dia punya disket 2 disk ya, A dan B. Satu program, satu data. Karena kalau program diisi data juga nanti baru penuh gitu kan. Nah, muncul C,
Shape, C atau C++, Java. Nah, sekarang udah banyak macam-macam. Yang terkenal sekarang terakhir itu adalah bahasa tingkat tinggi juga ya. Ini contoh-contoh. Ini ya basic dulu awalnya ya. Ditulis menggunakan komputer pribadi dari hampir semua orang pemrogram menggunakan basic. Cuman dia kelemahannya ya, dia interpreter saja ya, tidak mengcompile. Nah, makanya Fortran tadi unggulnya di situ. Di Fortran dia bisa menghasilkan program eksekusi. Nah, Basic tidak, dia hanya program interpreter saja ya, menerjemahkan. Seperti MATLAB sekarang. Ini contoh-contohnya saja ya. Hanya assembler makin makin sedikit ya, karena emang kecuali itu hardware ya. Nah, tapi sekarang lebih mudah lagi orang menggunakan C++. Jadi kita lihat perbandingannya. Seperti video game itu hampir semuanya dibuat dalam bahasa assembly. Kalau sekarang udah banyak juga pakai C. Ini contohnya. Ini masuk kita ke hardware-nya lagi. Mikroprosesor pertama dunia ya, Intel 4004. Itu berarti dia adalah 4 bit ya, byte memory location-nya. Jadi 4 bit. Awalnya untuk mikroprosesor programmable control ya, 4 bit. Tapi ini tidak ke komputer larinya lebih banyak ke kontrol ya. Itu peralatan. Instruksinya ada 45 instruksi, berdasarkan hanya 4 bit. Dengan teknologi MOSFET ya, kanal P. Instruksinya 50 kilo ya, 50.000 per detik. Lebih lambat dari ENIAC tadi, tapi ini ENIAC ukurannya tinggal 30 ton ya, 100.000 nih, separuhnya. Tapi ukuran jauh lebih kecil. Beda adalah beratnya. Kalau Intel 4004 itu kurang dari 1 ons. Sedangkan ENIAC tadi 30 ton. Ah, Cuman kecepatannya sedikit lebih, 2 kali lipat ya. Ini awal dari sistem nanti game dan kontrol-kontrol kecil ya. Belum ke komputer pribadi. Jadi masalah utamanya dari microprosesor generasi pertama makanya digunakan untuk kontrol tadi ya. Karena kontrol kan khusus ya, tidak perlu terlalu banyak, terbatas. Nah, adalah kecepatannya dan lebar datanya yang 4 bit. Jadi untuk data yang besar lama. Nah, untuk komputer 8 bit atau 16 bit saja untuk simulasi itu dulu lama ya, kalau sekarang lebih cepat. Kemudian muncul mikroprosesor 4040 ya. Ini masih sama ya, diperbarui 4 bit juga, dioperasikan pada kecepatan lebih tinggi. Tidak memiliki pelebatan lebar, lebarnya masih 4 bit ya. Ukurannya hanya kecepatan lebih tinggi dari tadi 50.000 per detik kilo ya. Kemudian CSS instrumen dan ini lagi juga sama ya, masih 4 bit. Masih bertahan pada aplikasi login atau seperti kontrol sifatnya ya. Oven, microwave, sistem kontrol kecil, kalkulator 4 bit ya. Nah, ini baru masuk yang produksi komersil adalah prosesor 8 bit. Nah, ini cukup lama bertahannya ya. Nah, mulailah perkembangannya sangat melejit waktu itu. 8 bit. 8 bit prosesor. Bentar, ini kurang dikit. Hmm. Nah, ini mulai dia perkembangannya sangat pesat. 8 bit ini udah komersil deh. Kalau tadi lebih banyak ke kontrol oven sama macamnya peralatan yang memori sedikit. Kemudian pengembangan memori menjadi 16 kilo. Ya, 16.000 kilobyte. Satu byte adalah bilangan biner yang lebarnya 8 bit. Nah, ini
Berarti kalau byte itu 8 bit, word itu 16, double word, nah nanti ada nantinya ya. Makanya lebar kamar beda. Sehingga penambah instruksinya sedikit bertambah ya, dari 48 instruksi untuk aplikasi sistem yang lebih maju lagi. Kemudian pengembangannya untuk prosesor 808 itu satu tuh ya. Ini masih kecil dibanding sekarang ya, tapi sudah lebih berkembang dari yang 4 bit tadi. Prosesor 808, memorinya kecil, kecepatannya lambat ya, instruksi setnya terbatas. Dia memperkenalkan itu yang kena 8080. Kalau tadi 8-nya di belakang, ini di kosongnya di belakang ya, 8088. 8 bit pertama. Jadi 8 bit yang kecepatan lebih tinggi ya. Motorola MC 6800. 8 itu menunjukkan 8 bitnya ya. Tengah-tengah ya. Kalau Intel kan 8 semua depannya. Kecuali sekarang. Motorola sama ya, 8 bit. Nah, ini beberapa, walaupun sekarang tinggal Motorola dengan Intel. Yang lainnya pindah ke microcontroller deh ya. Karena masalah persaingan. Nah, ini Zilog sempat terkenal dulu. Waktu 8 bit ya. Sempat terkenal untuk microcontrollernya dia terkenal. Intel 80, kalau 8080, Motorola MC, MC-nya Motorola ya, 6800. Sekarang udah sama. Dia juga, walaupun sempat leading dulu Motorola dalam teknologi ya, cuman dalam penjualan Intel yang lebih banyak karena dia ngikutin pasar. Ya, yang lainnya pada pindah ke microcontroller. Kemudian perkembangannya adalah memorinya 4 kali lebih banyak ya, 64 kilo, kalau tadi 16. Instruksi eksekusinya 10 kali lebih cepat, memerlukan 20 mikrosecond sistem 808, sedangkan 8088 hanya berarti 20 kali lebih cepat gitu ya. Sehingga dia ke waktu yang diperlukannya 1/10 dari yang sebelumnya. Compatible dengan TTL, ini yang di lab kita IC-nya, dan TTL transistor logic. Tadi CMOS ya. Kalau 808 tidak secara langsung. Ya, karena dia nanti mikroprosesor tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dihubungkan dengan interface, memorinya lain, beda dengan microcontroller. Microcontroller itu sudah seperti komputer kecil ya, cuman di sifatnya terbatas. Ya kan mikroprosesor dia besar tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dihubungkan dengan interface lain, input output, dan, peralatan lainnya, buffer, memori gitu ya. Kalau microcontroller kan sudah lengkap. Cuman dia terbatas sifatnya. Dynamics Altair 8800, supaya nggak sama ya masalah nama. Kalau tadi motor Intel kan 8080, dia 8-nya 2 kali di depan. Ini dia bahasa basic interpreter untuk interpreter ya. Seperti kita ceritakan, dibuat oleh Bill Gates dan Paul Allen. Operasi sistemnya langsung DOS, masuknya basic dulu, baru keluar dari basic baru ke DOS-nya. Lalu kita bisa menjalankan program lain, membacanya. Kalau tidak dia basic dulu munculnya. Basic itu pemrograman datar ya, dia tidak mempunyai program eksekusinya. Setiap menjalankan program, basicnya dulu jalankan, baru programnya dibuka. Nah, ini dia, mungkin nggak kenal lagi. Untuk DOS ini singkatan Disk Operating System ya. Nah, ini macam-macam Microsoft DOS, MS-DOS, Dr. DOS, dan hampir sama isinya ya. Digitalisasi menggunakan DR-DOS. Oh, Microsoft dia Microsoft apa MS-DOS. Sama juga di bahasa pemrograman nanti seperti untuk bahasa assembly. Dari 808, 8085 masih update dari 8088 nih. Nah, dia masih 8 bit ya. Masih apa namanya? Prosesor untuk 8 bit.
ada sedikit lebih maju dibandingkan 8080. Untuk eksekusi softwarenya pada kecepatan yang lebih tinggi, 769.000 lebih ya per second, dibandingkan dengan 500.000 atau kilo 300 kilo pada Intel 8080. Hanya kecepatannya ya, bitnya sama, sehingga dengan program yang sama nanti hasilnya akan lebih cepat, hampir 50% ya. Keuntungannya 8085 dibandingkan 8080 adalah internal clock-nya dan sistem pengendali dan frekuensi clock-nya lebih tinggi. Sehingga jika clock lebih tinggi, prosesnya akan lebih cepat ya untuk yang sama. Sehingga level lebih tinggi dari chassis komponen mengurangi biaya untuk meningkatkan kegunaannya lebih cepat deh ya. 100 juta 8085 sudah terjual ya. Nah, sekarang dia agak bersaing dengan Motorola ya. Walaupun dia lebih murah. Ini Zilog tadi lebih banyak ke 8, 80 ya. 8085. Ini sangat terkenal dia waktu 8 bit ya. Kemudian berkembang lagi 78, 80, 86. Kalau saya merasakan dulu 8088 ya awal pertama mikroprosesor. Ya 8088. Ini udah 16 bit. Eksekusinya sudah waktunya 400 nano atau 2,5 juta perintah per detik. Bandingkan dengan awal-awal ya, ini berapa ratus ribu ya. Memorinya sudah sampai, kalau tadi 64 kilo ya, ini sampai 1 mega. Itu 1 kilonya untuk satu lokasinya ya, 1 kilo. Ini 1 mega. 1 mega itu bukan 1 juta, tapi dia 10 pangkat, berapa tuh? 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 6. Atau 10, 1 kilonya ya, 10/24 dikali 10/24. Ya, 1 juta. Kan 10 pangkat 3, 10 pangkat 6 ya. Ini sedikit perkenalan kita ya. Sebentar. Kita sampai maghrib aja ya untuk pertemuan pertama ya. Nanti pertemuan berikutnya kita, karena ini baru pengantar. Kemudian 86 atau 88 tadi menyebabkan banyaknya aplikasi yang lebih canggih dari sebelumnya ya. Tapi dibanding sekarang itu masih jauh ya, jauh. Tapi sekarang dia memorinya aja paling apa lebar datanya udah 32 bit ya, itu udah jarang. Udah 64 rata-rata ya, paling rendah. Itu masih 16 bit. Memorinya sudah giga. Kemudian memperbaiki instruksi setnya jumlahnya ya. Sedikit pertama dari 45 sampai ke 246 ya, hampir 5 kali lipat lah ya variasinya. Nanti kita lihat variasi sangat banyak ya waktu masuk nanti ke instruksi setnya. Grup ini disebut dengan CICS, Complex Instruction Set, lebih banyak maksudnya ya, tambahan. Walaupun nanti akhirnya dikurangi terlalu banyak ya. Hingga mikroprosesor 16 bit juga menyediakan lebih banyak ruang penyimpanan register internal. Register tambahan memungkinkan perangkat lunak ditulis lebih efisien. Nah, ini untuk softwarenya. Berevolusi untuk memenuhi kebutuhan sistem memori yang lebih besar. Tapi jangan dibandingkan dengan sekarang gitu ya, masih jauh. Itu dia masih banyak yang menggunakan program-program berbasiskan DOS. Dan 81 Intel memilih prosesor 8088 untuk komputer PC ya. Yang waktu itu
masih kalah dengan Motorola yang sudah menggunakan sistem grafis. Oh, dia masih sistem baris ya, perintah baris. Seperti spreadsheet, sekarang kita dulu di Lotus ya, kalau sekarang kan Excel. Word processor, sekarang Word, dulu itu macam-macam ya. Ada yang WS dan segala macamnya. Spelling checker dia sendiri, kalau sekarang udah gabung kan. Kemudian ini juga untuk mau mengatur tadarusnya, menggunakan tambah memori. Nah, sekarang sudah gabung di Word itu sudah ada. Karena memorinya itu terbatas ya dibandingkan yang sekarang. Dan DOS-nya juga, sistem operasinya juga berbasiskan si DOS. Walaupun memori sudah sampai 1 mega, tapi kalau sekarang kan 1 mega itu sangat kecil ya. Sekarang sudah giga, berarti 1000 mega. 286. 86-nya masih sama, 286 GB ya. Hampir sama, cuman memorinya lebih besar. Sistem hampir sama ya, nggak jauh sedikit berbeda. Kecepatan cloud-nya bertambah menjadi 8 MHz. Bandingkan yang sekarang ya, giga. Yang awal sejarah. Kemudian prosesor 32 bit. Nah, ini sudah mulai ya yang mirip dengan ini ya. Walaupun belum Core deh ya, masih Intel 3, belum Pentium 386 dan 32 bit. Nah, walaupun nanti dia masih bisa bekerja di DOS dan Windows ya. Windowsnya mendeteksi belum flat. Dia bisa mengakses memori sampai 1 GB. Kalau sekarang 1 GB itu sangat umum ya. 1 GB baik. Jika kalau diketik dengan hanya apa namanya teks itu 1 GB itu bisa uh, menghasilkan teks sampai 1 juta halaman. Spasi ganda ya, spasi dua spasi untuk memorinya itu ya. Kalau sekarang masih kecil, udah tera ya. Kalau memori masih giga, tapi penyimpanan sudah sampai tera. Kemudian memorinya juga berkembang dari DRAM, awalnya RAM ya, read access memory. Sekarang dia DRAM, Dynamic Random Access Memory. Random Access Memory sama Dynamic ini lebih dinamis dia ya. Nah, sampai nanti DDR nanti ya, dia akan berkembang lagi. Kemudian sudah menggunakan perangkat lunak menggunakan GI, GUI atau Graphical User Interface. Dari Windows sekarang lah ya. Kalau dulu kan dia seperti hanya program DOS, perintahnya ditulis baris. Dan awalnya menggunakan VGA, ya, VGA, Variable Graphic Array. Jadi masih agak kasar ya karena dia pikselnya masih kecil ya, karena memori tadi. Nah kalau dia video sering putus-putus itu karena memori terbatas. Kemudian mulai WYSIWYG, what you see is what you get, seperti kita ketik sekarang ya, apa yang di layar itu bisa seperti itu hasilnya. Kalau dulu tuh tidak semuanya program seperti itu. Jadi untuk hasil di komputer dengan dicetak umpamanya akan berbeda. Kalau kita tebalan di layarnya nggak kelihatan tebal, dicetak baru kelihatan. Ya kalau sih persis ya, apa yang ada di layar itu. 32 bit itu dibutuhkan karena ukuran bus datanya 32 bit ya, makin lebar kalau dilihat 16 jadi 32. Jadi kecepatannya akan lebih tinggi untuk yang sama ya. Kemudian bahasa tingkat tinggi, spreadsheet dan sistem manajemen database menggunakan bilangan real yang untuk penyimpanan datanya gitu ya. Nah, mulai di sini program-program berbasiskan gambar ya seperti AutoCAD, AutoCAD itu untuk gambar itu, AutoCAD itu untuk gambar rangkaian. Tinggal bisa dari rangkaian itu berubah menjadi PCB. Nah, kalau sekarang udah banyak ya, gitu ya. 0386 kecepatan core-nya lebih tinggi termasuk untuk penyimpanan memorinya, pengaturan memorinya ya, sehingga lebih fleksibel. Jadi instruksi setnya atau perintahnya ya, aplikasinya
Itu 80, 88, 86, 88, 286 itu hampir sama. Dia bisa dipakai. Tapi dia memorinya makin lebih besar. Nanti di arsitektur kita lihat. Jika lagi ini sebelum Intel dia nih ya, sebelum Pentium 40, 80, 486. Nah, 586 nggak muncul langsungnya nanti dia Pentium 1 dan seterusnya sampai nanti Core ya. Dia sudah menggunakan koprosesor ini untuk mempercepat proses. Ya, proses menggunakan koprosesor. Kemudian dua kali 486 DX2 ya instruksinya. Kemudian aduh, udah gede ya, megahertz. Ini sampai 100 MHz. Nah, ini dia yang arsitekturnya sama dengan Intel. Kalau Motorola kan beda arsitekturnya ya, AMD. Advanced Micro. Sampai sekarang ada Intel sama AMD ya, itu hampir sama. Arsitekturnya sama. Beda. Kalau dengan Motorola itu akan berbeda arsitektur. Penyimpanan juga berbeda. Nanti kita lihat nanti. Makanya perlu nanti antara aplikasi untuk Motorola dengan keluarganya Intel itu akan berbeda. Nanti ada pengonversinya ya. Kalau tidak datanya disalah. Nah ini 586 nggak muncul, tapi muncul Pentium, Pentium 1. Pentium ini belum ada satu duanya ya, Pentium. Nah muncul Pentium 2 nanti baru. Ini P5 atau 8058. Tapi orang kenalnya ke sini. Pentium. 80 tadi, 80, 86, 80, 286, 386, 486. Nah 586-nya langsung disebut Pentium. Pokoknya masih sama ya, 60 Hz kan. Kecepatannya yang naik. 120 mega dan 133. Ada dua jenis ya yang tersedia. Tidak terlalu jauh signifikan sih ya, tapi lumayan perbedaannya. Kemudian cache-nya, nah itu cepat proses ya. Ini adalah memori yang lebih cepat dia daripada RAM tadi. Cuman dia ukuran terbatas. Nah, 16. Ini biasanya untuk membantu perhitungan ya, perhitungan matematika. Untuk mempercepat prosesnya. Dari 8 kilo menjadi 16. Berarti akan lebih cepat. Sistem memori dari 1 giga bisa menghandle sampai 4 giga. Lebar datanya bisa pertama menjadi 64 bit. Tapi ada dua jenis dia. Dia tetap ada 32, ada 64 ya. Sampai sekarang aja core aja seperti itu ya. Core Duo itu ada 64, 32. Tapi kalau yang berikutnya itu sudah menggunakan 64 bit karena programnya ya. Jadi tidak kompatibel semua. Sebenarnya kompatibel itu karena masalah dagang saja sebenarnya secara teknis. Nanti kita lihat sebenarnya yang program apa mikroprosesor sebelumnya masih bisa. Cuma dia lebih pelan gitu ya. Maka tidak semua yang cepat digunakan ya. Nah, makanya seperti beberapa negara mereka masih berusaha mempertahankan komputer jenis lama. Karena dia bukan hanya ganti komputer ya, peralatan untuk peralatannya seperti untuk bandara, untuk mengontrol lalu lintas. Nah itu kan kalau diganti semua itu kan repot. Dia bertahap, yang barunya mulai prosesor baru, yang lama tetap. Sehingga mereka beli lisensi ya khusus ke aplikasi softwarenya, tidak jual umum. Karena seperti pengaturan kapal selam gitu ya, itu banyak program yang masih lama. Karena itu masih layak. Cuman pabrik tidak membangun lagi yang lama itu kan sisa yang lama saja. Nah, sehingga dia perlu penggantian yang bertahap, tidak bisa sekaligus. Seperti negara maju Inggris saja, mereka masih menggunakan ada beberapa programnya Windows XP ya kasihnya. Karena tidak semudah itu untuk mengganti. Nah, kalau komputernya gampang diganti, cuma kan interface antara itunya kan berbeda-beda, kan susah. Ini perkembangannya. Kemudian misal MMX ini biasanya untuk multimedia dulu ya. Sekarang kan semuanya bisa multimedia. Jadi kalau multimedia sendiri di prosesornya, kalau yang tidak multimedia kan kebutuhan orang kan berbeda zaman itu ya. Kalau sekarang ada kecepatan dan harga komputer jauh lebih murah, ya udah semuanya multimedia. Hanya bedanya nanti kecepatan dan memorinya ya. Kalau untuk pamannya apa program banyak program simulasinya itu kita perlu yang lebih tinggi. Kalau tidak bisa juga, tapi dia agak berat ya. Ini dulu dipisahkan
MX dengan yang tanpa multimedia 86 ke atas ya. Dan RISC itu reduce instruction set komputer, dia bisa mengeksekusi lebih dari satu instruksi per clocknya. Nah, dulu kan satu clock itu satu instruksi, sekarang dia bisa. Motorola, Apple, IBM ya, menghasilkan Pro RISC ya untuk dua bilang. Motorola dengan Apple, dia IBM dengan Microsoft-nya ya. Tapi hanya OS, sisanya bisa aplikasinya bebas. Sedangkan Motorola dengan Apple-nya dia khusus sendiri. Coba bandingkan 6 juta dengan 260 juta ya. Walaupun kalau sekarang berbeda datanya, tapi lihat perbedaannya ya. Karena kenapa di Intel itu dia aplikasinya orang bebas. Walaupun operasi sistemnya masih dari Windows Microsoft ya. Tapi itu bukan aplikasi bebas. Sedangkan kalau di Apple Macintosh itu dia satu paket antara hardware, software, operating system dan aplikasinya satu sekalian. Nah, sekarang mereka baru berubah ya, Macintosh. Ya, ini perbandingannya bisa. Jadi orang dagang lah ya. Yang masuk Pentium Pro ya, Pentium 6. Setelah kali Pentium dia 1, 2, 3 dulu Pentium ya, Pro. Kemudian baru nanti Core nanti ya. Pentium 2, Pentium Xeon itu agak ada macam-macam dulu itu ya. Nasinya hampir sama itu. Nah, cache-nya mulai dari ada dua cache, L2 ya. Dua. Untuk mempercepat lagi tadi ya, maksudnya percepat. Sekarang dia sudah core-nya ya, yang lebih dari satu. Sehingga jika operasinya bisa berbarengan. Kalau dulu kan ngantri serial ya. Sekarang ini bisa berbarengan. Tapi kalau untuk program yang tidak memerlukan data yang banyak ya sama saja antara core 2 dengan satu core itu sama. Tapi kalau data yang besar baru kelihatan bedanya di situ. 6432 juga gitu. Kalau data ini prosesnya 16 ya walaupun ini 32 tidak bisa juga bertambah kecepatannya. Tapi kalau dia 16 ya 32 butuh dua kali siklus, 16 dua kali siklus 32 hanya sekali. Bukan kelihatan. Tapi datanya 16 ya mau 16 mau 32 sama sama satu kali siklus ya. Itu tergantung dari. Cuma sekarang kan program-program aplikasi itu makin berat ya. Karena dia perintahnya makin banyak kebutuhan yang disediakan. Walaupun tidak semua kita butuh. Maka itu bedanya nanti dengan apa namanya bahasa assembler. Assembler kita butuhkan aja. Sebelum 3 ya, sebelum core nih ya. 3 sampai video 4 nanti. Kalau itu sampai 1 giga, cache-nya hampir sama lah, nggak jauh beda ya. Video 4, nah ini baru terakhir dia baru masuk core. Tadi ini ah, sampai ini tadi ya. Karena dia nggak 1 giga berarti 1 miliar perintah per detik. Bisa diproses clocknya ya. Cache memorinya 520 dan 256 ya. Itu 4 core 2 tadi ya. Bisa 32 giga ya, lebih cepat ya kecepatan clocknya. Kemudian tadi DRAM memorinya dia mulai memasang DDR atau teknologi SDRAM ya, tembus. Karena memori makin besar sehingga ukurannya lebih kecil fisiknya ya, tapi isinya lebih besar. DDR itu lebih apa SDR itu lebih besar ukurannya dari apa nama materialnya ya, material sehingga dia merubah. Kemudian 64 bit untuk 4 dan core 2 multicore ya. Nah, maksud multicore itu dia
lebih dari satu dalam satu operasi itu bisa beberapa perintah sekaligus. Jika core-nya lebih dari satu ya, core 2 dan multi-core, multi-core lebih dari dua. Hingga untuk program-program yang besar, apakah untuk gaming atau untuk program seperti program grafis ya, simulasi itu dia akan lebih cepat. Karena dia bisa berbarengan perintah. Itu maksudnya. Nah, itu sebagai pengantar saja. Sebenarnya ada dua nih, nggak perlu kita bahas terlalu dalam. Langsung nanti kita masuk ke situ dulu arsitekturnya nanti ya. Nah, seperti di sini. Nah, di sini baru kita ke apa namanya ke hardware-nya. Nah, sudah arsitekturnya. Nah, di sini akan nanti kita membedakan nanti antara teknologi Intel dengan apa namanya sedikit kita bahas nanti ya. Teknologi Intel dengan apa namanya Motorola ya. Nah, itu beda dalam penyimpanan data dia berbeda. Sehingga nanti kalau untuk antara pengirim data OS, sistem dari Motorola itu dia akan dibalik. Kalau tidak, di datanya akan salah. Karena kalau di Intel itu alamat terbesar digunakan untuk data yang besar, umpamanya 1000. Nah kan, yang ribuannya itu itu alamat yang besar. Yang ratusannya di bawahnya, yang puluhannya di bawahnya, yang satuan di bawah. Sedangkan kalau di Motorola kebalikannya, umpamanya 1000 juga. Yang ribuannya itu di alamatnya kecil. Ratusan lebih besar dari yang pertama. Jadi yang kebalik dia ya. Puluhan lebih besar lagi, satuan lebih besar lagi. Kalau Motorola urut ya. Kalau Intel urut. Yang besar yang alamat data yang kecil ke alamat yang kecil. Karena dia berurutan alamat itu ya dalam penyimpanan RAM. Tapi kalau nanti di apa namanya ya disk, itu tidak harus berurutan. Dia akan mencari mana yang kosong duluan. Saat dalam RAM tidak. Kalau sudah diisi tidak boleh lagi diisi oleh yang lain kecuali program kita tutup gitu ya. Kalau tidak dia akan namanya hang dia nanti ya. Karena menimpa program yang sudah ada. Tidak boleh di RAM itu sudah diisi berarti tidak boleh diisi yang lain, harus memilih tempat yang lain. Kalau di hard disk umpamanya kita menyimpan sekarang kan sampai katakan alamat 100.000. Kemudian kita simpan lagi berikutnya kan berarti data 100.000 dia kan. Nah, kalau kita hapus yang di bawah 100.000 tadi, nah untuk menyimpan yang berikutnya orang hanya yang kosong tadi diisi dulu. Jadi data itu acak sebenarnya di dalam hard disknya. Tapi nanti dalam programnya tetap dia akan urut lagi gitu ya. Dalam satu file yang sama. Nah, itu perbedaan yang pengamatan memori nanti. Nah, ini arsitektur penting karena inilah cara kerjanya. Mulai nanti kita mulai dari 8 bit ya, tidak 4 bit tidak, kami tidak komersil itu. Tidak hanya digunakan untuk kontrol tadi ya, kontrol apa? Kontrol seperti microwave, seperti peralatan game gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, untuk pertemuan pertama kita cukupkan ya minggu ini. Nah, saya ingin apa? Yang ini semester 4 ya, selain microprosesor ada praktek RLD gitu ya. Praktikum Pak hari Senin Pak. Iya. Nanti yang belum masuk kemarin saya saat hari Senin sampai Rabu tuh nggak masuk karena ngurus akreditasi ya, akreditasi program studi. Nanti akan kita ganti ya, nanti kita ganti Sabtu mungkin. Tapi setelah masuk dulu, setelah masuk Sabtu berapa? Karena saya ada 3 mata kuliah juga tuh yang kelas sore. Nanti yang harus bergantian gitu ya, kan nggak mungkin barengan. Karena nanti kalau ada waktu lain, nah baru kita ganti Sabtu aja lah biar aman ya, tidak mengganggu kuliah yang lain. Baik, Pak. Ya. Nah, sampai di sini dulu yang pertemuan pertama ini udah maghrib kita ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Kita masih Masih online dulu Pak. ya. Ya, Siap. kita tutup ya. Baik Pak.